Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal ya, yang acak kadut, yang gak karuan, yang no tipu-tipu Anda. Begini apa adanya orangnya ya. Yang penting Mas Bro akan memberikan edukasi-edukasi yang no tipu-tipu, dan setiap hari akan memberikan berita yang heboh-heboh, berita yang mantap-mantap, tokcer ya. Yang penting berita-berita tokcer membuat Anda semangat pagi ya, semangat sarapan BTC pagi-pagi. Yang mungkin hari Senin ini aktivitas yang pertama agak volatile ya, naik turun jot-jotan, goyang dompet nggak karuan. Yang penting kita berjoget ya bersama BTC dan Mas Bro dari Tegal ya. Hari ini tolong diperhatikan, jadi anda semua nggak usah loncat-loncat lari-lari bikin macet jalan. Mas Bro ketawa sendiri nih, belum apa-apa, belum ada 5 menit dan cengengesan cengar-cengir kayak orang gila. Jadi seperti ini ya, dalam bermain kripto itu di samping kita dikadali, tahu nggak dikadali, dikibuli, tahu nggak dikibuli, ditipu, tahu gak ditipu, ditikam. Habisi uang kita, dihabisi ya. Kita itu dan psikologi kita dimainkan sama mereka. Jangan panik kalau sekarang saat begini harga turun dikit Anda lari-lari. Sudah dikasih tahu dari kemarin bikin macet jalanan, Anda nggak percaya ya. Psikologi kita dimainkan, kuat-kuatan, tahan-tahanan, banting-bantingan. Tahan banting enggak? Yang tahan banting akan menjadi jutawan, akan jadi pemenang. Tapi kalau yang mencret ya nggak tahan banting, dikit-dikit sudah pusing. Mas Bro kok turun, Mas Bro kapan naik, Mas Bro kapan turun, tanya Mardiah. Ya ini Mas Bro agak kenceng dikit ya, urakan ugal-ugalan yang nggak apa-apa ya. Yang penting kan sedikit untuk menghibur Anda, yang daripada isinya tipu menipu, kibul mengibul, RP1 pengen. Aduh ya begitu ya. Ya kemarin banyak yang nanya itu, Mas Bro kemana subscribernya? Ya kemarin sudah ada ribuan ekor. Kayak sapi aja ya, kena rudalnya Mbah Putin, tahu tiba-tiba dor habis lenyap dimakan rudal. Ya begitulah kalau main curang. Ya enggak main curang ya, ada sumbangan, tapi ya begitu ya, sumbangan. Aduh nggak usah dibilang lah, malu-maluin aja. Jadi hari ini saya akan membahas hal yang luar biasa, makanya di subscribe dulu supaya subscribernya gak dimakan rudal lagi ya. Jadi hari ini saya sampaikan ya gebrak-gebrakan ya, namanya BlackRock sudah mulai menggila ya, digebrak mejanya XEC ya. Jadi BlackRock ini ajukan ETF kembali ya, Bitcoin Hopes. Tergerak untuk ETF support. Waduh pokoknya bahasa Tegal kalau ngomong bahasa Inggris yang hopes. Ini hopes itu kalau kemarin kan apik bahasa Tegalnya masuk ke bahasa Indonesia. Kalau ini kan bahasa hopes apa hopes Pemres. Jadi kenaikan harga Bitcoin yang didorong oleh aplikasi untuk exchange ya, trade fund ya, ETF pasar spot dari BlackRock masih berlanjut Bro. Emangnya lari-lari kayak Anda enggak ya? Ini berita yang sangat menghebohkan hari ini, yang namanya BlackRock sekarang menggebrak mejanya XEC supaya cepat direstui. Yang makanya kemarin kan dari video-video lama Mas Bro kan udah ngomong wani piro kayak gitu ya. Kenaikan harga Bitcoin yang didorong oleh aplikasi untuk exchange trade fund ETF pasar support dari BlackRock masih berlanjut. Sekarang dengan diluncurkan ETF pertama untuk Bitcoin Futures ya, yang menggunakan leverage, harapan muncul bahwa ETF support akan segera menyusul. Itu yang namanya Futures itu udah dari lama, yang mana nggak ada BTC-nya di atas kertas, jadi bukan barang baru ya. Nggak usah Anda kegirangan ya, jangan Anda kegeeran. Ini yang ditungguin, yang sekarang mejanya isi digebrak sama BlackRock dengan wani piro. Sekarang dengan diluncurkan ETF pertama untuk Bitcoin Future ya, yang menggunakan leverage, harapan muncul bahwa ETF support akan segera menyusul. Karena yang namanya Future itu udah lagu lama, barang lama. Sekarang yang harus di
digenjot, digebrak mejanya ETF spotnya, yang mana dengan Bitcoin fisiknya supaya harganya akan terpengaruh naik, begitu ya. Harapan muncul untuk investor institusional terlibat dengan Bitcoin. Bagi banyak investor ya, kesuksesan BlackRock dapat membawa area baru di mana investor institusional terlibat dengan Bitcoin, terutama jika hal ini membuka peluang bagi pihak lain untuk mengikuti jejaknya. Jelas, teliti, yang mana lagi semua ya, semua masuk ya, nggak mungkin nggak ya, jelas, jangan khawatir ya. Menurut Justin Young ya, co-founder dan presiden Volatilitas Shares, investor yang ingin terpapar pada Bitcoin mencari cara terbaik dan paling diatur untuk berinvestasi. Oleh karena itu, ia menyebut ETF spot sebagai cara yang paling efektif untuk melakukannya. Mantap, mantap, mantap ya. SEC menyetujui ETF pertama untuk Bitcoin futuris. Itu udah lama ya. Amerika Serikat telah menyetujui Exchange Trade Fund ETF pertama untuk Bitcoin futuris yang menggunakan leverage pada awal Juli 2023 ya. Volatility ya, 2 kali Bitcoin strategi ETF BitX dijadwalkan diluncurkan di Chicago Board ya. Option CBOE BNX ya, ini sepeda apa ya, exchange pada Selasa mendatang 27 Juni 2023 ya. Menurut pengajuan SEC, BitE mencari hasil investasi yang sesuai dengan 2 kali leverage, maksudnya pertumbuhan Chicago Mercantile Exchange CME ya, Bitcoin Futurist Daily Roll Index ya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya bikin Anda pusing nanti ya. BlackRock mengajukan ulang ETF Bitcoin setelah SEC menyoroti kekurangannya, yang mana BlackRock telah mengajukan aplikasi yang telah direvisi untuk Exchange Trade Fund ETF yang akan berfokus pada pasar support Bitcoin setelah regulator mengungkapkan kekhawatiran tentang upaya pertama mereka. Waduh, kemarin kan disuruh merevisi BlackRocknya, katanya kurang tepat, kurang banyak, masih banyak kekurangan ya proposal yang disodorkan ke mukanya SEC. Nah, ini sekarang sudah diajukan kembali, tinggal menunggu wani piro selesai, maka yang mana ETF supportnya disetujui, wow, terbuang yang beli BTC akan menjadi jutawan. Itu nggak omong kosong, bukan CoinBridge yang menjadikan Anda jutawan, CoinBridge menjadikan bibir Anda jepris. Aduh ya. Dalam pengajuan baru yang diajukan atas nama BlackRock oleh bursa Nasdaq, BlackRock mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perjanjian pengawasan dengan Coinbase yang merupakan salah satu masalah utama yang dikeluarkan oleh SEC ketika menolak aplikasi untuk ETF spot Bitcoin di masa lalu. Udah bos, udah bu, ini tinggal nunggu aja waktunya ya bu ya. Masa kita nggak ikut kecepretan Bitcoin ya. Mas Bro mau jual sapi lah, nanti beli Bitcoin 1 ataupun 2 ya, buat apa namanya, mumpung masih murah ya. Dalam pengajuan baru ini diajukan atas nama BlackRock oleh bursa Nasdaq. BlackRock mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perjanjian pengawasan dengan Coinbase yang merupakan salah satu masalah utama yang dikeluhkan oleh SEC ketika menolak aplikasi untuk ETF spot Bitcoin di masa lalu ya. Harapan terbuka untuk ETF Bitcoin spot. Harapan bro, harapan mantap bro. Menurut Justin Young, pendapatannya yang sukses dalam mengajukan ETF Bitcoin Futurist dapat memunculkan harapan bahwa persetujuan untuk ETF Bitcoin support sudah di depan mata. Di depan mata kita. Pandangan pertama ada di depan mata yang namanya BTC spot segera untuk dipersetujui dengan dasar wani biro. Memang ujung-ujungnya wani biro. Ia berpendapat bahwa jika SEC telah mengizinkan produk terkait Bitcoin dengan leverage, maka mengapa tidak memperbolehkan ETF Bitcoin support. Betul bro. Waduh, ini mantep bro. Beli Bitcoin bro, buruan beli, jual kambing Anda, sapi Anda, kuda Anda,
janda pirang singkirkan dulu ya, kita untuk urusan Bitcoin dulu ya. Nanti kalau Bitcoinnya sudah kita jadi jutawan, baru nanti diborong lagi pirangnya, baru diborong lagi ya. ETF Bitcoin merupakan sekuritas yang mengelompokkan Bitcoin sejak 2013 ketika Winklevoss kembar pertama kali. Waduh, ini angel banget ini. Sejak 2013 ketika Winklevoss kembar pertama kali mengajukan Bitcoin ETF, SEC telah menolak setiap aplikasi untuk perdagangan di pasar support. Jelas ECEC kere pasti ditolak. Tapi kalau BlackRock ya enggak, bilangnya perbaiki dulu proposalnya, lengkapi dulu, kan cocok mantep sambil menunggu wani piro gitu ya. Dalam penolakannya, SEC mengatakan bahwa para pemohon gagal menunjukkan bagaimana mereka akan melindungi investor dari resiko penipuan atau manipulasi pasar ya. Yang namanya Bitcoin aja hati-hati sekali. SEC ya ada betulnya juga, supaya nggak ada manipulasi pasar yang dilakukan sama BlackRock ya. Itu sekelas BTC, apalagi BRIS ya, jelas bikin orang jebris, itu nggak omong kosong ya. Bukan BlackRock, ARK Invest jadi antrian pertama dalam pengajuan ETF Bitcoin support ya. Waduh, antriannya pun pertama bro. Kalau BlackRock tadi disetujui, waduh belakangnya tritil, tahun tritil ya, antri kayak bebek ngantri. Saya setujui pasti itu. Paling-paling kan nantinya kan 1 wani piro, 2 wani piro, 3 wani piro, belakangnya akhirnya wani piro itu bro ya. ETF di pasar support yang diatur dengan izin regulator seharusnya dianggap sebagai pilihan yang lebih aman. Wow, aman. ETF support Bitcoin juga dapat membawa stabilitas lebih banyak ke pasar Bitcoin dan mengurangi volatilitas yang tidak disukai oleh SEC. Bodoh amat ya. ETF yang diatur juga dapat menarik lebih banyak investor yang ingin terlibat dengan produk keuangan yang lebih transparan. Dah banyak sekali, nggak perlu dibahas semua. Pokoknya tinggal selangkah lagi Bitcoin support disetujui, maka BTC pan terbang ya pelan-pelan ya, sambil umpul-umpul uang. Pas terbangnya nanti ada SEC ataupun nggak ada SEC, ada support BTC ETF ataupun nggak ada, yang namanya bull run halving BTC mana rewardnya dipotong 50%, jelas akan terbang. Apalagi ditambah dengan BTC support yang mana diadopsi oleh seluruh orang di US, perusahaan-perusahaan besar, institusi, maka akan jadi double ya, double bull run. Yang mana kalau BTC support disetujui, maka dampaknya ya dengan BTC yang fisik akan mengakibatkan harga itu volatile yang sangat tinggi, naik yang sangat tinggi, pokoknya seperti itu ya. Beda kalau futuris, itu hanya di atas lambe, di atas kertas, jualan BTC nya tidak ada nge-PC. Kalau ini support ada fisiknya. Sabar aja ya. ETF di pasar support yang diatur dengan izin regulator seharusnya dianggap sebagai pilihan yang aman. Mantap dah, mantap. Kita lihat berita yang lain. Sabar dulu, yang belum cuan sabar. Mas Bro hanya mengedukasi, tolong yang pemula-pemula jangan asal masuk meme coin, kalau enggak Anda bangkrut seumur hidup. Di kripto itu bertahan sampai 4 tahun ya. Modal nggak habis saja sudah syukur, sudah bersyukur, sudah mendapatkan ilmunya. Selama 4 tahun itu siklusnya, tahu bull market, tahu meme coin geblek, tahu barang yang berfundamental, tahu masa bearish, tahu masa winter, tahu masa bull market. Cocok itu ya. Jangan dikit-dikit masuk belum tahu apa-apa, ini jutawan, Anda jutawan, siapkan garansi Anda, garansi Anda, dengkulmu, garansi dari Hongkong Mardiah ya. Di situ ya, kita lihat berita yang lainnya. Oke. Heboh, Bank Sentral Rusia siap luncurkan digital rubel di tahun 2025. Berita apa lagi ini? Waduh,
website yang dipakai Mas Bro ini akurat ya, bukan website ece-ece, bukan ya, subscribe ya, ini akurat ya. Bank Sentral Rusia melalui pernyataan dari Olga Saputra, bukan, ini Olga Skorobogatova wakil ketua pertama lembaga tersebut mengungkapkan harapan peluncuran digital rubel mata uang digital Bank Sentral Rusia CBDC pada tahun 2025. Pada laporan terbaru, Bank Sentral Rusia mengungkapkan harapannya untuk meluncurkan digital rubel mata uang digital Bank Sentral Rusia CBDC pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Olga Skorobogatova, wakil ketua pertama lembaga tersebut. Skorobogatova juga menjelaskan bahwa uji coba pilot mata uang digital ini dijadwalkan akan dilakukan tahun ini setelah Duma negara menyetujui undang-undang yang mengatur operasi digital rubel. Ya, banyak ini berita, nggak usah dipikirkan lagi, yang penting masuk aja BTC ya. Jadi memang betul-betul yang namanya susah dibaca, angel-angel nih bahasa Tegal suruh baca bahasa Rusia, bikin kadermaning bapak ya. Skorobogatova menjelaskan bahwa proses pengenalan mata uang digital ini akan memakan waktu lama bagi Rusia. Ia mengungkapkan yang penting bagi kami adalah bahwa segalanya aman dan berfungsi dengan sempurna. Ya, cukup, kita nggak usah panjang-panjang. Hari ini Mas Bro agak males dikit, ngapain panjang-panjang? Nggak ada duitnya. Sekarang kita bahas lagi yang lainnya. Oke, well masuk pasar Litecoin halving bisa bikin kamu kaya raya. Aduh, ini dari kemarin Mas Bro udah bilang masuk LTC, Mas Bro nungguin harga 500.000 nggak turun-turun ke sampai 500.000. Yang nunggu-nunggunya lama harganya masih nangkring aja. Yang namanya mau halving LTC, apalagi nanti kalau udah halving rewetnya dipotong ya harganya terbangnya nggak karuan, bisa kayak balon udara itu. Tapi riset lagi ya, Litecoin LTC salah satu cryptocurrency terkemuka sedang bersiap menghadapi peristiwa halving ketiganya yang berpotensi mempengaruhi pasar dan dinamika harga. Seperti Bitcoin, BTC, Litecoin mengalami halving secara berskala di mana hadiah blok untuk para penambang dikurangi setengahnya. Saat peristiwa yang sangat dinantikan ini semakin dekat, komunitas kripto dipenuhi kegembiraan. Wow, terutama karena potensi masuknya whale ke pasar. Jelas kalau whale itu kalau ada hura-hura, kalau ada event-event, geruduk gembruduk masuk. Nanti di saat kondisi udah tepat ya. Kalau Anda masuk duluan, tiba-tiba naik dibanting sama dia, tapi dia nanti serok lagi, pas hari hanya dinaikkan tinggi lagi, baru nanti TP-nya TP kedua. Jadi kalau ada event itu dia itu biasanya 2 kali TP, 2 kali terbang, 2 kali dibanting. Jadi seperti itu. Kalau Anda kan cuan sekali aja susah, kalau dia tuh sekali cuan 2 kali bro ya. Well, istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atas entitas yang memegang jumlah kripto tertentu secara signifikan telah masuk ke pasar Litecoin dalam beberapa bulan terakhir. Keberadaan mereka secara signifikan mempengaruhi spekulasi dan meningkatkan harapan untuk peristiwa yang akan datang, membantu mendorong harga naik. Keterlibatan whale dalam mempersiapkan halving bukanlah hal yang tidak biasa. Investor besar sering melihat halving sebagai katalis potensial untuk pertumbuhan harga dan mempersiapkan diri dengan mengumpulkan jumlah kripto yang signifikan sebelumnya. Prediksi harga Litecoin 2023, 2025, 2030 terdapat persilangan positif. LTC diramalkan tembus Rp 29 juta. Waduh, 29 juta. Sekarang berapa harganya? 1,3 ya. Waduh, gila bro, ini betul-betul berita ngibul apa berita yang betul, riset ya. Tapi ini dari website yang nggak main-main, nggak ece-ece. Ya bisa juga 29 juta kecil lah, yang namanya BTC aja miliaran, ini cuma 29 juta. Bahkan ini kan yang 4
diperdagangkan yang paling dilegalkan ataupun sebagai legal tender di US. Ya, ini masuk ini ya. Jadi keterlibatan Well dalam pasar Litecoin telah diamati melalui berbagai indikator, misalnya konsentrasi token Litecoin di antara alamat-alamat teratas telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan akumulasi signifikan oleh investor besar. Duh bro, investor besar sudah pada masuk bro. Buruan bro, jangan ketinggalan bro. Nanti kalau ketinggalan jangan salahkan Mas Bro ya. Untuk 2025, 2030, 29 juta harganya bro ya. Secara khusus terdapat 32 alamat yang memiliki 10.000 atau lebih LTC yang muncul dalam 5 bulan terakhir. Waduh. Setelah itu laporan sebelumnya menunjukkan bahwa token asli Litecoin LTC telah mencapai harga terendah lokal sebesar $85, menandakan keluarnya Well hands dan masuknya investor smart money. Setelah terjadi terobosan penting ini, nilai LTC meningkat sebesar 20%. Waduh, dampak kehadiran Well pada pasar kripto LTC. Pertumbuhan aktivitas Well dalam ekosistem Litecoin adalah perkembangan menarik yang menunjukkan minat dan kepercayaan yang meningkat pada Litecoin. Secara dalam persiapan menjelang halving, Well sering dianggap sebagai pemain berpengaruh dalam pasar kripto karena kemampuan mereka untuk mempengaruhi harga dan sentimen pasar. Kehadiran Well di pasar dapat memiliki efek positif dan negatif juga bro, kalau pas dibanting ya bro ya. Dari sisi positif, aktivitas Well dapat berkontribusi pada likuiditas, mengurangi volatilitas, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil. Selain itu, tekanan pembeli mereka dapat mendorong harga naik, berpotensi menguntungkan pemegang Litecoin yang sudah ada dan mendorong adopsi lebih luas terhadap cryptocurrency ini. Sudah cukup Mas Bro, sudah capek. Yang penting subscribe dulu ya. LTC sudah saya beritakan bahwa di tahun 2025 sampai tahun 2030 sudah diramalkan harganya 29 juta, yang mana kurang sedikit lagi akan halving LTC, kemudian disambung halving Bitcoin. Semua kripto akan kaya raya. Pertama beli BTC ya, kedua LTC ya, sama ETH kalau ada duit. Kalau enggak, yang duitnya banyak beli Bitcoin, yang duitnya flat ya belinya LTC, yang mana akan jadi 29 juta. Itu cara omong kosongnya. Siapa tahu benar, siapa tahu tidak. Tapi yang mana melihat daripada indikator Mas Bro, yang mana LTC itu sudah dilegal tenderkan di US, yang mana 4 itu yang Bitcoin, ETH ya, Bitcoin Cash sama LTC ya, dengan narasi yang kuat untuk sampai 29 juta itu sangat positif, pasti terjadi. Tinggal nunggu waktu, tinggal nunggu momen saja kita kuat membeli ataupun kuat menghold ataupun tidak ya. Yang namanya Mas Bro banyak salah banyak dosa. Tolong yang belum subscribe di subscribe, karena kemarin subscribe-nya dihantam rudalnya Mbak Putin ya, biar nanti bertambah lagi ya. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya ataupun jeleknya Anda buang jauh ke laut. Terserah Anda mau dibuang kemana ya. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.